Makanya subhanallah ayat ikhwan, masya Allah, perlu kita tumbuh sadarkan masyarakat dengan nih apa-apa yang Allah ya, apalagi kalau kita dengar mengerikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, di dunia kata Allah, Allah melaknat. Ikhwan, dalam hadis yang sahih Allah melaknat bukan hanya peminum, 10 yang dilaknat. Allah la'anallahu al-khamra fi asati wujuh. Allah melaknat khamar dalam 10 perkara. Dilaknat. 1, ya, dilaknat khamarnya sendiri. Yang kedua peminumnya. Yang ketiga pencucurnya. Wasaqi'a, pencucurnya. Yang keempat ba'i, penjualnya. Wa mubta', pembelinya. Walaupun itu enggak minum tapi itu beli. Ya, wa asiriha, dan pembuatnya. Ya, wa asiriha, dan pembuat, wa mu'tasara, yang dibuat khabar buat ente pesen buatin aneh. Dilaknat juga. Ya, wa hamilha, kurir. Aduh, antum pernah aja itu kan? Jadi bawa mobil atau angker, ya, gitu kan? Wa hamilatul ilaihi, dan orang yang dibawakan khamar kepadanya. Antum jaga toko di mana? Dibawain khamar. Ya, wa samanuha, dan harganya, maksudnya hasil penjualannya dilaknat. Baik, dilaknat semua, tidak ditinggalkan sama Nabi. Dilaknat semua. Ditutup bab khamar itu oleh agama kita. Ya, sehingga kata Nabi SAW, ya, di dunia orang yang minum khamar maka tidak akan diterima salatnya 40 hari kalau dia tidak tobat. Na'udzubillah, ya, ditolak ibadahnya oleh Allah. Kemudian dalam apa saya indahnya, khamar itu dosa besar apa dosa kecil? Besar. Jangan tanya, sepakat dosa besar. Salah satu sifat dosa itu disebut besar gimana? Karena ada hukuman di dunia. Contoh, antum membunuh, kisos, ayat, zina, rajam kan? Khamar, lah, di zaman Nabi dicambuk 40 kali. Ini pemerintah nyamuk, dicambuk. Di zaman Umar semakin banyak yang minum khamar, dicambuk 80 kali sama Allah. Di zaman sekarang banyaknya berapa tuh kira-kira nyamuknya? Dikasih izin. Iya. Di zaman Umar karena sudah banyak yang melalaikan, meremehkan gitu kan, ditingkatin jadi 80 kali dan ditampakkan di depan manusia, ikhwan. Yang minum khamar diundang, dipukul di depan manusia sebagai efek jerah. Itu hukuman dalam agama kita. Jadi dilaknat, sholat yang enggak diterima, ya, kemudian ya Allah di akhirat. Nabi SAW, man mata wa fi batnihi, ya, barang siapa yang wafat dan di perutnya ada khamar, mata mitatal jahiliyah, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah, seperti matinya orang jahiliyah. Maksudnya dia terancam neraka. Bahkan kata Nabi, ya, man syaribal khamra fid dunya, siapa yang minum khamr di dunia, ya, maka tidak akan minum di akhirat. Maksudnya dia terancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah, subhanallah, ini yang tidak sampai, mungkin kurang sampai. Selain faktor-faktor yang tadi, ya, faktor agama adalah faktor yang paling penting. Oleh karena itu subhanallah, ini harus ada kerjasama yang baik. Kerjasama yang paling pertama tentunya adalah pemerintah sebagai yang bertanggung jawab. Makanya kenapa ada hukuman tadi, ya, dan itu dalam manhaj kita Ahlussunnah di atas manhaj salaf, tidak boleh hukuman sifatnya eksekusi kecuali pemerintah. Antum lihat misalkan anak antum apa nyuri, antum potong tangan juga boleh. Nggak boleh persekusi sendiri. Boleh. Itu hak prerogatif pemerintah. Nah, itu yang pertama, ya, pemerintah. Dan alhamdulillah sebetulnya pemerintah kita secara umum masya Allah, ya, tinggal diinikan lagi. Apalagi masya Allah kita berdoa saja kapan semoga nanti hukum Allah yang, ya, perdatanya gitu kan, ditegakkan, dicambuk di depan manusia sebagai efek jerah, ya. Sekarang masukin kemana? LP. Ke LP, di LP jualan lagi. Ya, bisnis baru. Bisnis baru. Bukan, dia masuk kelas ayam, masuk ketemu kelas kakap. Wah, ini musibah kan gitu. Nah, ini yang pertama kan. Terus yang kedua, itu keluarga tadi, betul. Ya, masalah kata alqu anfusakum wa ahlikum nara.
Ini tanggung jawab ya keluarga kita untuk ya kita jangan berpikir orang lain dulu lah, kita dulu juga sama. Kita jaga keluarga kita dan kita ajak masyarakat untuk menjaga keluarganya. Termasuk adalah tadi betul menjaga siapa sahabatnya. Ya, harus betul-betul tahu antum siapa. Jangan-jangan antum nggak jenggot atau gitu ngaji, ya ternyata anaknya. Maka masya Allah lingkungan itu sangat penting ya, sangat faktor eksternalnya lingkungan yang sangat penting. Ya, kemudian juga tadi para dai, ya, para asatidz juga terus seperti ini digembur-gemburkan sampaikan ke yang poster-poster tentang itu, kajian-kajian. Ya, intinya wallahu alam ini bagian daripada ya tugas dan ini menambah pahala bagi kita.